Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Semoga kalian semua hari ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kita awali pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kelas 8, kelas 8B, 8C dan 8D, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kalian masih diberikan waktu, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk sama-sama masuk di pelajaran yang pertama di hari Senin tanggal 3 Agustus ya. Semoga kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini, di pertemuan yang ketiga ini, kita akan memasuki pelajaran akidah materi yang kedua ya. Masih terkait dengan masalah rukun iman ya. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, kita kupas dasar dan landasan dari rukun iman yang sudah kita ketahui bahwa rukun iman ada 6, landasannya, dasarnya sudah tahu ya. Insyaallah selain hadis dari sahabat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Qamar ayat ke-49. Itulah dasar dan landasan dari rukun iman yang 6. Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu terkait dengan rukun iman ya. Masih rukun iman juga. Yang akan kita bahas adalah cakupan iman kepada Allah dan perkara-perkara yang sangat terkait erat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masyiral muslimin, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita hari ini memiliki target dan tujuan yang betul-betul perlu kalian ketahui, kalian pahami. Yang pertama, ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mengenal dan mengetahui cakupan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup apa saja ya. Kemudian yang kedua, mengenal dan mengetahui perkara-perkara yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah target kita yang mesti diketahui, dicapai pada pertemuan kali ini. Baik, bagi yang sudah memiliki bukunya ya, buku paket yang sudah kalian anjurkan untuk memilikinya, insya Allah akan kita bahas tentang tadi cakupan rukun iman atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah Rabb ya, segala sesuatu, pemiliknya, penciptanya dan pengatur seluruh alam, dan bahwa Allah itu yang berhak untuk disembah, tiada sekutu baginya. Semua yang disembah di muka bumi ini selain Allah adalah batil, tidak sah. Dan demikian juga tata cara peribadahan yang mereka lakukan itu sendiri batil. Dan yang kita yakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan yang suci dari segala kekurangan dan cacat. Nah, dari definisi tentang iman kepada Allah ini, kita bisa coba tarik kesimpulan bahwa iman kepada Allah mencakup 4 perkara penting yang perlu kalian ketahui, kalian kenali, kalian pahami, dan jelas kalian yakini ya, bahwa iman kepada Allah mencakup 4 perkara penting. Yang pertama, dari definisi di atas, iman kepada Allah itu mencakup beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga,
beriman kepada uluhiyah Allah, dan yang terakhir beriman kepada asma dan sifat Allah. Itulah cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sekali lagi, ya, yang pertama, cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup beriman kepada wujud Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah. Dan yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah. Ya, itulah rukun iman kepada Allah, mencakup 4 perkara penting, ya. Kemudian anak sekalian, terkait dengan perkara keimanan kepada Allah, ada 8 masalah, 8 perkara yang perlu kalian ketahui. Ada 8 perkara yang perlu kalian kenali dan pahami betul, masih terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama yang perlu kita pahami betul adalah bahwa al-iman qaulun wa amalun yazid wa yankus, ya. Al-iman, bahwa iman itu, ya, qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, yazid wa yankus, dan iman itu bisa bertambah dan juga dapat berkurang. Bahwa qaulul qalbi walisan, iman itu merupakan perkataan hati dan perkataan lisan, ya. Wa amalul qalbi walisan wal jawarih, iman itu juga merupakan amalan hati, amalan lisan, dan anggota badan atau fisik kita, ya. Faqaulul qalbi, adapun yang dimaksud dengan perkataan hati, i'tiqaduhu wa tasdikuhu, yaitu i'tiqaduhu, meyakininya, wa tasdikuhu, dan membenarkannya, ya. Wa qaulul lisan, sementara yang dimaksud dengan perkataan lisan, iqraruhu, yaitu dengan cara mengikrarkannya, ya. Jadi ikrar tentang iman. Wa amalul qalbi, sementara yang dimaksud dengan amalan hati dalam konsep iman itu, yaitu adalah taslimuhu wa ikhlasuhu wa iz'anuhu wa hubbuhu wa iradatuhu lil a'malis sholihah. Itulah yang dimaksud dengan amalan hati, yaitu berserah diri dan mengikhlaskannya, tunduk dan cinta, serta berkehendak untuk mengamalkan amalan-amalan soleh. Itu yang dimaksud dengan amalan hati, ya. Kemudian wa amalul jawari, adapun yang dimaksud dengan amal anggota badan atau al jawari, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, yaitu dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Inilah poin pertama yang perlu kalian pahami betul, bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, juga amalan hati, amalan badan, dan amalan lisan, ya. Baik, anak sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang terkait erat dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, man akhrajal amal anil iman fahuwa murji'iyun. Man akhrajal amal, barang siapa yang mengeluarkan amal perbuatan anil iman, dari keimanan, bahwa amalan itu tidak terkait dengan keimanan, fahuwa murji'iyun. Inilah paham orang-orang murji'ah, ya. Apa itu murji'ah? Insya Allah nanti akan kita kenalkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting sekarang kita pahami dulu apa yang dikatakan para ulama, man akhrajal amal anil iman, barang siapa yang mengeluarkan amal perbuatan tidak terkait dengan keimanan, fahuwa murji'iyun. Mereka itu adalah paham orang murji'ah. Wa man adkhalahu fihi, kemudian barang siapa yang memasukkan suatu amalan dalam keimanan, malaisa minhu,
sementara amalan itu tidak ada dasar keimanannya, tidak ada dasar syariatnya, bahwa mubtadi'un, maka ini pun amalan orang-orang mubtadi'ah, orang-orang ahli bid'ah. Jadi memasukkan suatu amalan sementara amalan itu tidak terkait dengan perintah syariat dan dianggap sebagai perbuatan iman, itulah perbuatan bid'ah, ya. Kemudian yang ketiga masih terkait dengan masalah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rukun iman ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa yang perlu kita pahami, yaitu kaidah malam yukir bi syahadatain la yasbut lahu ismul iman wala hukmuhu la fid dunya wala fil akhirah. Malam yukir, barang siapa atau siapapun yang tidak mengikrarkan bi syahadatain, ungkapan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la yasbut lahu ismul iman, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman. Wala hukmuhu, tidak juga terkait dengan hukum-hukum dari keimanan itu sendiri, la fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi selama orang itu hidup di dunia ini, dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak termasuk orang yang beriman, ya. Kalaupun umpamanya dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi lidahnya, lisannya tidak pernah mengikrarkan, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu ungkapan dari para ulama, al-Islam wal iman ismani sar'iyani bainahuma umumun wa khususun min wajhin wa yusamma ahlul kiblat muslimin. Al-Islam wal iman, perkataan ungkapan Islam dan iman, ismani sar'iyani, merupakan dua nama dari syariat atau dalam syariat, ya. Umumun wa khususun, dan dua-duanya memiliki makna yang umum maupun makna yang khusus. Min wajhin, kalau kita lihat dari satu sisi. Wa yusam ahlul kiblat, dan bisa dikatakan seseorang itu sebagai ahlul kiblat, ya, muslimin, dia sebagai seorang muslim, ya. Ini yang perlu kita pahami, ahlul kiblat juga disebut sebagai seorang muslim, karena tadi Islam memiliki makna baik antara iman maupun Islam. Kemudian yang kelima yang perlu kita pahami, kita yakini juga adalah murtakibul kabirah la yakhruju minal iman. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan orang yang berdosa besar, dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tapi dosanya banyak. Atau murtakibul kabirah la yakhruju minal iman, seorang mukmin yang berdosa besar tidak keluar dari keimanan. Fahuwa fid dunya mukminun, di dunia tetap dia dihukumi sebagai seorang mukmin, naqisul iman, namun keimanannya berkurang, ya. Wa fil akhirah, sementara bagaimana kelak di akhirat, orang mukmin yang banyak dosa ini tahta masyiatillah, ini tergantung kepada masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, jika Allah menghendaki mengampuni dosa-dosanya, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Wa insya'a, tetapi jika Allah berkehendak, azabahu, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu. Tetapi yang perlu kita pahami, kita yakini, anak-anak sekalian, wal muwahhidun, orang-orang yang mengesakan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, kulluhum, seluruhnya, masiruhum ilal jannah, semuanya akan dikembalikan, tempat pulangnya adalah surga. Wa in uziba minhum binar, meskipun mungkin ada yang disiksa dulu, masuk ke dalam jurang api neraka. Man uziba, tentu bagi orang yang diazab. Wala yahlud minhum fiha qattun, dan orang mukmin itu tidak akan lama, tidak akan kekal di dalam neraka. Ini yang perlu kita pahami. Perkara yang kelima terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah orang yang berdosa besar, orang yang banyak dosanya,
tetap dia dihukumi sebagai seorang mukmin di dunia. Sementara nanti kelak di akhirat itu tergantung ala masyiatillah, tergantung atas kehendak Allah. Wa in syaa ghafara lahu, kalau Allah berkehendak mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya. Sebaliknya wa in syaa azabahu, mungkin Allah akan mengazabnya terlebih dahulu. Tapi yang terpenting yang perlu kita yakini sebagai seorang mukmin adalah kalau dia orang beriman, ada keimanan di dalam hatinya, kalaupun oleh Allah dikehendaki dia masuk neraka dulu, tetap pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga, ya. Itu perkara yang kelima yang perlu kita pahami. Kemudian yang keenam, anak-anak sekalian, terkait dengan keimanan kepada Allah adalah yang perlu kita ketahui, la yajujul qat'u li muayyinin min ahlil kitab bil jannah awinar illa man sabata nasun fi haqqihi. La yajuzul qat'il mu'min muayyin min ahlil kiblat. Kita tidak boleh memutuskan sesuatu secara pasti, ya, tentang seseorang bahwa dia itu ahli surga atau ahli neraka. Nah, ahli kiblat tidak bisa diputuskan itu. Ya. Jadi anak-anak sekalian, terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memastikan seseorang itu menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, kecuali kalau sudah ada nasnya yang jelas. Bagi siapa? Bagi yang disebut dengan ahli kiblat atau muslim. Jadi muslim pada umumnya kita tidak bisa mengatakan dia surga atau neraka. Kemudian yang ketujuh, perkara yang masih terkait erat dengan keimanan kepada Allah adalah al-kufru fil alfad syar'iyyah kismani. Kufur menurut lafal syariat itu terbagi dua, ya. Bil jannah, ya, akbar mukhrijun minal milah wa asghar ghairu mukhrijun minal milah. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar itu apa? Kufur akbar dalam syariat mukhrijun minal milah adalah kekufuran yang akan mengeluarkannya dari syariat Islam atau keluar dari agama ini. Wa asghar, sementara kufur kecil ghairu mukhrijun minal milah dan tidak akan keluar dari syariat Islam atau agama Islam. Wa yusamma, terkadang ahyanan dinamai sesekali kufur amal ini, kufur kecil ini dengan bil kufril amali, kufur amali. Jadi yang perlu kita pahami dalam Islam ada kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar akan mengeluarkan seseorang dari Islam dan kufur kecil tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian yang terakhir, 8 perkara yang perlu kita pahami terkait dengan iman kepada Allah itu adalah at-takfir. Kadang-kadang seseorang suka gampang mengkufurkan orang lain. Apakah boleh seperti itu? Islam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan panduan tuntunan bahwa at-takfir minal ahkami syariah, tentang pengkufuran seseorang itu merupakan kaitan erat dengan hukum syariat, ya. Jadi ada dasarnya mestinya. Alati maraduha ilal kitab was sunnah, di mana rujukannya harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menuduh seseorang itu kafir, menuduh seorang itu kufur sementara tidak ada landasannya dari syariat. Nah, ini adalah terkait dengan hukum syariat. Rujukannya harus berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fala yajuju takfir muslimun biqaulin au fi'lin. Tidak boleh menunjukkan seseorang itu atau seorang muslim dia kafir atau kufur hanya karena suatu ungkapan atau perbuatan. Malam ya dulu dalilun syar'iyyun ala zalik, selama tidak ada dalil syariat yang menunjukkan tentang amalan, perkataan, perbuatan itu kufur, ya. Jadi harus berdasarkan dalil syariat. Wala yalzimu min itlaqi hukmil kufri ala qaulin aw fi'lin subutu mujibuhu fi haqqil muayyin illa idza tahaqqaqati syurut wa antafa'atil mawani. Demikian juga, ya, bahwa perkataan atau perbuatan yang secara itlak dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dinyatakan kekafirannya tidak otomatis dapat dipakai dalam menghukumi kafir terhadap orang yang tertentu atau kafir takfir muayyin, kecuali apabila telah memenuhi syarat dan hilangnya penghalang-penghalang, ya. Jadi tidak boleh kita menuju seorang kafir dengan sembarangan. Wa takfir min ahtoril ahkam, makanya
hukum pengkafiran seseorang atau kelompok tertentu itu merupakan sangat urgen, penting kita pahami hukum-hukumnya. Fayajibu tasabut wal hazar min takfiril muslim. Dari sinilah kita dianjurkan tidak boleh sembarangan menuduh seseorang itu menjadi kafir. Baik, anak-anak sekalian, inilah pelajaran kita yang kedua di kelas 8 ini terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cakupan iman pada Allah meliputi iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi terkait 8 perkara yang harus kita pahami berkenaan dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang sempat dan bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.